Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ribuan, jutaan, bahkan miliaran nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Maulana Muhammadin yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Khumairah Diniyah Islamiyah, guru kita bersama Bapak Ustadz Haryanto SPDI. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajar santri-santri. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri tiada arti, bukan untuk berilustrasi apalagi berhalusinasi, tapi untuk memberikan suatu materi dan juga amanah yang berbentuk tausiah yang berjudul Ciri-ciri Anak Soleh. Dalam sebuah syair yang diciptakan oleh Kiai Haji Rois Yahya Dalam yang berjudul Alamate Anak Soleh. Alamate anak soleh iku papan badane bumi anu disyariat. Ciri atau tanda anak soleh itu adalah dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beriman kepada malaikatnya, dia beriman kepada kitab-kitabnya, dia beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mukmin, ia mengandung syariat agama. Apa yang dimaksud dengan mengandung syariat agama? Ia menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan zakat, berpuasa, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam ciri anak soleh yang pertama. Kendili sering harus nembikane. Ciri yang pertama, seorang anak yang soleh itu memiliki lisan yang lembut. Pertanyaannya, lebih sakit terpukul oleh tangan atau terpukul oleh lisan? Kebanyakan dari kita akan menjawab lebih sakit terpukul oleh tangan, karena itu adalah kekerasan fisik. Tapi yang sebenarnya lebih sakit terpukul oleh lisan. Kenapa? Karena jika terpukul oleh tangan, ia bisa dimaafkan dalam waktu beberapa jam. Tapi jika terpukul oleh lisan, seharian pun belum tentu dimaafkan dalam hati yang paling dalam. Lisan atau lidah kita mungkin tidak bertulang, tapi
tapi dengan ucapannya bisa lebih tajam daripada pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kita masuk dalam ciri yang kedua. Kapindo mulya akan tuane. Ciri yang kedua, seorang anak yang soleh itu harus menghormati kedua orang tuanya, terutama ibunya. Kenapa seorang anak yang soleh harus menghormati kedua orang tuanya, bahkan terutama ibunya? Ada suatu kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, siapa orang yang pertama kali harus aku hormati? Apa jawab Rasulullah? Ibunya. Sahabat tidak bertanya sekali, dia bertanya sampai ketiga kali. Jawaban Nabi tetap ibumu, ibumu, dan ibumu. Lalu sahabat bertanya untuk yang terakhir kalinya, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ayahmu. Jemaah hadirin rahimakumullah, kita harus menghormati kedua orang tua kita supaya kita mendapatkan apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua kita. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama ibu kita 3 kali, sedangkan ayah kita sekali. Mengapa? Karena ibu kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita, dan yang menyusui kita. Sedangkan ayah kita yang memberikan nafkah kepada kita untuk kehidupan kita dalam keseharian. Lanjut ke dalam ciri yang ketiga. Kapehan telo asing inggo cacil ecile unggawa sudara gawe baceng. Ciri yang ketiga, orang-orang yang soleh itu mencintai yang namanya anak-anak kecil. Kenapa seorang yang soleh harus mencintai anak-anak kecil? Karena mereka mencontoh sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku memberimu 2 pilihan. Jika kamu memilih hidup kaya, akan kujadikan gunung besar ini menjadi gunung yang emas. Tapi apakah engkau memilih pilihan yang kedua, yaitu hidup sederhana tapi dekat terhadap anak-anak yatim? Pilihan Nabi adalah pilihan yang kedua. Nabi rela hidup sederhana dan mendekat terhadap anak-anak. Itulah mengapa orang-orang yang soleh harus mencontoh sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik untuk orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan untuk orang yang banyak mengingat Allah. Itulah mengapa seorang orang yang soleh harus mengikuti sifat teladan Nabi Muhammad, karena sifat Nabi Muhammad sendiri telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya yang mulia, yaitu Al-Quran. Lanjut ke dalam ciri yang keempat. Kaping papatnya anu ting ilmune dadi tanggung jawab orang aulane. Ciri yang keempat, orang-orang yang soleh harus menyebarkan ilmunya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya yang muslim laki-laki maupun perempuan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kenapa Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan mewajibkan dengan kata fardu? Karena Rasulullah SAW ingin seluruh umat itu cerdas, dan bukan hanya cerdas, Rasulullah juga ingin bahwa seluruh umatnya bisa menyebarkan, mengamalkan ilmunya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena orang yang paling baik adalah orang yang berguna bagi lingkungannya. Semoga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW bisa melaksanakan ciri atau tanda-tanda tadi, sehingga kita berhasil mendapatkan atau dikatakan sebagai orang-orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dikoreksi, jangan dilapor pada polisi, karena sesungguhnya seluruh kesalahan datang pada diri saya sendiri, dan seluruh kebenarannya datang dari Allah Sang Ilahi. La tanzur maqala wa la tanzur maqala. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.